Kabar gembira, saatnya sekarang sudah dibuka pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Tentunya merupakan informasi yang sangat ditunggu-tunggu bagi teman-teman yang tidak lulus di seleksi tahap atau gelombang sebelumnya, maupun juga untuk pendaftar baru khususnya bagi teman-teman fresh graduate. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Kita nanti akan mengetahui lebih mendalam mulai dari jadwal, syarat pendaftaran, kemudian juga untuk cara pendaftarannya. Kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis kabar gembira dari Kemdikbudristek, yaitu di sini dengan nomor sekian bahwasanya telah dibuka untuk pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Bagi teman-teman yang nantinya memenuhi persyaratan, silakan segera saja untuk melakukan pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Tentunya banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan ya setelah kita nanti mendapatkan sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan ini. Yang pertama di sini, sebelum teman-teman melakukan pendaftaran, pastikan kita itu memenuhi persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Untuk tutorial cara pendaftaran dan lain sebagainya, silakan kalian cek di kartu video ini ya, sudah lengkap kita berikan. Syaratnya yang pertama yaitu warga negara Indonesia, kemudian tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik ataupun juga Simpatika. Dapodik itu adalah aplikasi pendataan di Dinas Pendidikan atau Kemdikbudristek. Kemudian untuk yang Simpatika itulah untuk guru madrasah ya. Kemudian usia maksimal 32 tahun pada tanggal 31 Desember nanti. Kemudian punya ijazah S1 ataupun juga D4 dan terdaftar pada PDDikti. Teman-teman di sini yang ijazahnya belum terdaftar di PDDikti, maka pastikan ijazah kita ini sudah terdaftar di sana ya. Kemudian kita memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK, ini paling rendah adalah 3,00. Kemudian punya surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nanti kita gunakan untuk lapor diri. Kemudian untuk surat SKCK nanti untuk lapor diri. Kemudian di sini juga untuk lapor diri surat bebas nafsa. Kemudian kita tanda tangani fakta integritas. Kemudian kita ikuti tahapan seleksi, yaitu ada seleksi administrasi, tes substantif, dan juga tes wawancara teman-teman. Kemudian untuk di gelombang 3 ini nanti masih dibuka untuk bidang studi yang dibuka. Ini nanti adalah seperti ini, maka silakan teman-teman nanti segera mendaftar untuk yang ijazahnya linear ya dengan ini. Bidang studi PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Maka di sini sesuai dengan kebutuhan guru, maka bidang studi PPG gelombang 3 ini dibuka untuk yang pertama itulah guru sekolah dasar ya atau PGSD. Kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian PJOK, kemudian PPKN, sejarah, seni budaya, BK, pendidikan luar biasa, dan juga informatika. Nah, ini adalah untuk yang gelombang 3. Ini adalah bidang studinya yang dibuka, ada 10 bidang studi teman-teman. Nah, teman-teman yang nantinya linear dengan 10 bidang studi, maka silakan saja untuk segera melakukan pendaftaran. Kemudian untuk biaya, nah di sini biaya itu gratis teman-teman. Jadi nanti seluruh pembiayaan itu satu semesternya 8,5 juta. Nanti selama 2 semester ya ini adalah nanti gratis, dikarenakan ini merupakan beasiswa dari Kemdikbudristek, totalnya 17 jutaan. Ini selama 2 semester. Kemudian untuk tahapan seleksi sendiri di sini nanti akan ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama ini ada seleksi administrasi. Jadi di sini nanti ada seleksi administrasi yang tahap 1, kemudian yang kedua ada seleksi tahap 2. Ini adalah tes penguasaan bidang ya, bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan juga numerasi, dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi. Yang ketiga ini adalah tes tahap 3, yaitu tes wawancara teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini nanti kita lulus tes tahap 1, kita lanjut ke tahap 2. Kalau kita lulus tahap 2, kita bisa ikut seleksi tahap 3. Kalau kita lulus tes tahap 3, maka kita bisa ikut PPG Prajabatan. karena sistemnya sistem gugur ya. Kalau misalkan kita nggak lulus tes administrasi ya kita nggak bisa lanjut.
kita lulus tes administrasi namun tes tahap 2 nggak lulus, kita nggak bisa lanjut. Kalau misalkan kita tahap 21 lulus, tahap 3 nggak lulus, ini kita nggak bisa lanjut teman-teman, dikarenakan di sini nanti digunakan sistem gugur ya. Kemudian untuk tata cara pendaftaran, maka di sini sudah disampaikan, yaitu untuk sistem pendaftaran akan efektif dibuka tanggal 25 Oktober jam 13 siang. Jadi sekarang sudah bisa melakukan pendaftaran segera saja. Untuk tutorialnya sudah kita berikan pada kartu video ini. Kemudian pendaftar ini wajib memiliki email ya. Ini adalah sudah kita bahas semuanya. Kemudian untuk data-data yang diisikan, kemudian juga pembuatan akun SIM PKB, kemudian memilih bidang studi, kemudian upload pas foto terbaru, fakta integritas, kemudian juga SK penyetaran ijazah kalau misalkan kita ini lulusan dari luar negeri. Kemudian untuk verifikasi kemahasiswaan nanti otomatis dari PDDikti. Nah, silakan teman-teman bisa dicek ya untuk di kartu video ini. Kemudian untuk jadwal sendiri, maka di sini silakan perlu dipahami ya. Untuk jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 3. Ini yang pertama pendaftaran seleksi. Nah, pendaftaran dibuka tanggal 25 Oktober. Nah, nanti tutupnya kapan? Tutupnya tanggal 12 November. Jadi di sini cukup panjang untuk waktunya. Silakan teman-teman nanti dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi segera saja mendaftar, tanggal 25 sudah dibuka, tutupnya tanggal 12 November. Kemudian pengumuman kelulusan seleksi administrasi tanggal 14 November. Kemudian cetak kartu peserta ujian tanggal 17 November. Pelaksanaan tes substantif tanggal 22 sampai dengan 24 November. Pengumuman kelulusan tes substantif tanggal 5 Desember. Kemudian nanti setelah itu kita jadwal tes wawancaranya ini tanggal 8 Desember, pelaksanaannya tanggal 11 sampai 22 Desember. Kemudian berikutnya nanti kita untuk pelaksanaan PPG Prajabatan gelombang 3 nanti pada tahun 2024 ya. Ini adalah dari jadwal yang kita ketahui, karena untuk di sini kita konfirmasi, mulai konfirmasi ini kita tanggal 6 sampai dengan 8 Januari 2024. Kemudian kita awal perkuliahan di bulan Januari 2024 ya. Ini teman. Jadi nanti kita cepat ini nanti bisa segera ikut PPG. Kemudian untuk ketentuan lain ini juga perlu teman-teman cermati. Misalkan saja peserta seleksi ini diharapkan memberikan data dengan benar ya. Jika ditemukan data yang enggak sesuai dan tidak dipertanggungjawabkan, maka berhak didiskualifikasi dan seterusnya. Nah, ini perlu kita baca pahami dulu. Kemudian di sini untuk linearitas ijazah yang nanti bisa mendaftar untuk PPG Prajabatan 2023 tadi yang gelombang 3. Ini adalah untuk bidang studi PPG misalkan PGSD. Nah, bidang studi PPGSD ini nanti yang linear dengan bidang studi ini. Jadi teman-teman yang memiliki ijazah S1 atau D4 yang ada di kolom kanan ini, maka teman-teman bisa mendaftar di sini ya. Misalkan ijazah saya ini Tadris Matematika, berarti saya bisa mendaftar PPG Prajabatan untuk bidang studi ini PGSD ini. Nah, ini jadi ini untuk program studi ini sudah sangat banyak sekali, tentunya terbuka sangat lebar teman-teman yang ingin menjadi guru. Buktinya di sini adalah banyak ijazah yang linear untuk kita mendaftar PPG Matematika, kemudian Bahasa Indonesia yang linear apa saja, PJOK, PKN yang linear apa aja, pendidikan luar biasa, kemudian sejarah, kemudian seni budaya, banyak banget ya. Bimbingan konseling, informatika. Ini adalah untuk yang linear. Teman-teman silakan segera saja mendaftar ya.